Halo, ketemu lagi dengan saya Nikade Sutini. Kali ini saya akan berbagi informasi tentang bagaimana cara melakukan penelusuran epidemiologi kejadian luar biasa atau kita kenal dengan istilah KLB. Penelusuran kasus epidemiologi kali ini akan dipandu berdasarkan kasus fiktif. Harapannya dari informasi yang diberikan ada peningkatan pemahaman terkait tentang penelusuran epidemiologi KLB. Namun sebelum lanjut, mari kita bahas sedikit apa sih yang dimaksud dengan KLB. KLB atau kejadian luar biasa merupakan salah satu status yang ditetapkan di Indonesia untuk mengklasifikasikan peristiwa merebaknya suatu wabah penyakit. KLB didefinisikan sebagai suatu peningkatan jumlah kasus yang melebihi keadaan biasa pada waktu dan daerah tertentu, pada penyakit yang lama tidak muncul atau penyakit baru pertama kali muncul di suatu daerah non-endemis. Namun yang perlu ditekankan, adanya satu kasus belum dapat ditentukan sebagai suatu KLB. Oke, selanjutnya mari kita mulai bagaimana cara melakukan penelusuran epidemiologi KLB berdasarkan kasus fiktif berikut ini. Kasus. Pada awal bulan Desember 2013, dokter praktek swasta di Desa Kusambe mendapatkan 4 pasien dewasa dengan gejala yang hampir sama, yaitu demam naik turun, nyeri sendi yang dominan, ruam pada tangan dan kaki, serta mual-mual. Kasus semakin meningkat di pertengahan bulan Desember 2013, sehingga mencapai 10 kasus. Di lain pihak, Poliklinik Puskesmas 2 Dawan juga mendapatkan kasus yang serupa, dan pasien semua berasal dari Desa Kusambe. Hingga akhir bulan Desember 2013, kasus mencapai 21 kasus, baik dewasa dan anak-anak. Nah, berdasarkan kasus tersebut, maka pertanyaan pertama adalah, apakah situasi di atas adalah suatu KLB? Meskipun secara deskriptif kasus di atas menguraikan telah munculnya serta meningkatnya kejadian kesakitan atau penyakit yang bermakna secara epidemiologi berupa penemuan kasus pada daerah yang sama serta menunjukkan tren peningkatan kasus dalam kurun waktu tertentu yaitu Desember 2013 yang dapat menjurus pada terjadinya wabah. Namun, kasus ini belum bisa dipastikan mengalami KLB. Kenapa? Karena harus dilakukan penyelidikan KLB terlebih dahulu. Berdasarkan Kemenkes RI tahun 2013, ada beberapa tahapan yang dapat dilakukan terlebih dahulu sebelum memastikan terjadinya KLB. Adapun tahapan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menegakkan atau memastikan diagnosis penyakit. Yang kedua, menghitung jumlah kasus dan insiden yang terjadi. Dan yang ketiga, memastikan terjadinya KLB. Menegakkan atau memastikan diagnosis. Mengapa hal ini perlu dilakukan? Karena kemungkinan adanya kesalahan diagnosis mengingat tanda dan gejala masih bersifat umum. Tanda dan gejala pada kasus ini biasanya ditemukan pada beberapa penyakit infeksi. Sehingga penegakan diagnosis kasus sulit dilakukan. Oleh karena itu, bila mungkin harus dilakukan pemeriksaan laboratorium untuk memastikan diagnosis. Namun karena beberapa konfirmasi laboratorium terkadang membutuhkan waktu yang lama, maka penegakan diagnosis bisa berdasarkan kriteria tanda dan gejala. Penetapan kriteria diagnosis bisa ditetapkan dengan menghitung distribusi frekuensi gejala-gejala yang paling banyak diderita. Selanjutnya dibuat definisi kasus yang meliputi kriteria klinis yang diderita.
Tanda dan gejala spesifik dan menonjol dibatasi oleh waktu, tempat, dan orang. Kesalahan penegakan diagnosis dapat menyebabkan terjadinya positif palsu atau negatif palsu, sehingga sangat mempengaruhi penetapan KLB. Kemungkinan dokter praktek swasta di Desa Kusambe dan Poliklinik Puskesmas 2 Dawan tidak melaporkan adanya kasus, melainkan adanya tersangka atau adanya orang yang memiliki sindrom tertentu. Informasi dari yang bukan kasus, yaitu kasus yang dilaporkan tetapi diagnosanya tidak dapat dipastikan, sehingga harus dikeluarkan dari informasi kasus yang digunakan untuk memastikan ada atau tidaknya suatu KLB. Tahap kedua, menghitung jumlah kasus dan insiden yang terjadi. Pada tahap ini yang harus dilakukan adalah memastikan bahwa setiap kasus benar-benar memenuhi kriteria kasus yang telah ditetapkan. Selanjutnya, dilakukan perhitungan awal dari kasus yang tengah berjalan untuk memastikan bahwa kasus tersebut adalah kasus baru dan sama, serta jumlah insiden kasus yang sama dapat diketahui. Tahap yang ketiga, memastikan terjadinya KLB. Setelah didiagnosa kasus di atas dan jumlah kasus atau insiden ditentukan, selanjutnya dibuatkan grafik epidemiologi. Untuk penetapan status KLB harus memenuhi beberapa kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1501 Menkes tahun 2010 dengan kriteria sebagai berikut. 1. Timbulnya suatu penyakit menular tertentu yang sebelumnya tidak ada atau dikenal pada suatu daerah. 2. Adanya peningkatan kejadian kesakitan terus-menerus selama 3 kurun waktu dalam jam, hari, minggu, maupun bulan berturut-turut menurut penyakitnya. 3. Peningkatan kejadian kesakitan 2 kali atau lebih dibandingkan dengan periode sebelumnya dalam kurun waktu, jam, hari, minggu, maupun bulan berturut-turut menurut penyakitnya. 4. Jumlah penderita baru dalam periode waktu 1 bulan menunjukkan kenaikan 2 kali atau lebih dibandingkan dengan angka rata-rata per bulan dalam tahun sebelumnya. 5. Rata-rata jumlah kejadian kesakitan per bulan selama 1 tahun menunjukkan kenaikan 2 kali atau lebih dibandingkan dengan rata-rata jumlah kejadian kesakitan per bulan pada tahun sebelumnya. 6. Angka kematian kasus suatu penyakit atau case fatality rate dalam satu kurun waktu tertentu menunjukkan kenaikan 50% atau lebih dibandingkan dengan angka kematian kasus suatu penyakit pada periode sebelumnya dalam kurun waktu yang sama. Dan yang ketujuh, angka proporsi penyakit atau proportional rate penderita baru pada suatu periode menunjukkan kenaikan 2 kali atau lebih dibandingkan suatu periode sebelumnya dalam kurun waktu yang sama. Nah, setelah melakukan beberapa tahapan tersebut, baru bisa ditentukan secara pasti apakah kejadian kesakitan tersebut merupakan kejadian luar biasa atau KLB atau bukan merupakan kejadian luar biasa. Nah, itu untuk jawaban pertanyaan pertama. Nah, selanjutnya mari kita bahas kasus lanjutan. Hingga pertengahan bulan Januari 2014 telah terlaporkan 45 kasus yang serupa. Terdapat 1 kasus balita mengalami kelumpuhan dan dirujuk ke RSUD Kelungkung. Kepala Puskesmas 2 Dawan memerintahkan petugas P2 Puskesmas untuk melakukan investigasi ke Desa Kusambe. Pertanyaan berikutnya, apakah informasi yang perlu digali di desa tersebut oleh petugas P2 Puskesmas? Siapa kiranya informan kunci yang dipandang layak memberikan informasi? Karena pelaporan kasus berasal dari wilayah yang sama, yaitu Desa Kusambe, maka petugas P2 Puskesmas harus menggali kasus-kasus yang telah diketahui beserta orang-orang di sekitarnya.
Mereka merupakan sumber informasi penting untuk mencari kasus tambahan yang mungkin belum atau tidak terdiagnosis atau tidak terlaporkan. Selanjutnya, kasus temuan diwawancarai, sehingga bisa memberikan petunjuk bagi petugas P2 ke arah terjadinya kasus subklinis maupun klinis, di antaranya keluarganya, sanak keluarga, atau tetangga. Hasil wawancara tersebut mungkin dapat menuntun petugas P2 Puskesmas dalam penemuan sumber infeksi atau kontak menjadi sakit dari kasus yang diwawancarai. Di samping itu, petugas P2 Puskesmas harus mencari sumber pencatatan kasus tambahan di daerah sekitar Desa Kusambe, seperti praktek dokter dan bidan, rumah sakit, klinik, dan laboratorium. Kadang-kadang praktisi menemukan kasus tapi tidak dilaporkan, atau penemuan kasus tersangka yang diagnosisnya belum dapat ditegakkan, sehingga laporan rumah sakit dan laboratorium dapat memberikan informasi klinis mengenai kasus-kasus yang dirawat. Nah, itu jawaban dari pertanyaan yang nomor 2. Selanjutnya, kita masuk ke kasus berikutnya. Dari informasi yang didapat tersebut, Kepala Puskesmas memutuskan untuk melaporkan hal ini ke Dinas Kesehatan Kabupaten dan mendapatkan feedback positif dari petugas P2 Dinas Kesehatan. Petugas P2 Dinas Kesehatan memberikan arahan untuk segera melakukan penelusuran epidemiologi ke desa tersebut dengan menyebarkan kuesioner pada semua pasien yang terlaporkan dan melakukan pemeriksaan laboratorium yang spesifik. Pertanyaan berikutnya, apa kiranya pemeriksaan spesifik yang dibutuhkan untuk memastikan kemungkinan penyebab kondisi di atas? Berdasarkan tanda dan gejala yang umum kasus ini, maka perlu dilakukan beberapa langkah pemeriksaan. Pertama adalah menggambarkan karakteristik kasus menurut variabel waktu, tempat, dan orang, sehingga dapat disusun hipotesis terhadap sumber, cara penularan, dan lamanya kasus berlangsung. Setelah menegakkan hipotesis, selanjutnya dikumpulkan informasi lebih lanjut tentang kriteria klinis yang spesifik untuk memastikan atau menolaknya, dan menyingkirkan serta memastikan penjelasan yang lainnya. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan penunjang seperti laboratorium sesuai dengan hipotesis kasus. Terus yang kedua yang bisa dilakukan adalah melakukan pemeriksaan penunjang berupa pemeriksaan hematologi rutin, meliputi pemeriksaan kadar hemoglobin, pemeriksaan trombosit untuk mengetahui adanya trombositopenia, pemeriksaan hematokrit, kemudian pemeriksaan leukosit, mungkin terjadi leukopenia atau juga leukositas, sehingga bisa diidentifikasi penyebab penyakit, apakah virus atau bakteri sesuai dengan fase akut atau kronis. Kemudian pemeriksaan laju endap darah umumnya meningkat. Nah, peningkatan ini terjadi karena adanya infeksi. Nah, selain pemeriksaan hematologi rutin, pemeriksaan laboratorium yang lain yang bisa dilakukan adalah kimia klinik, seperti misalnya clearance kinase yang umumnya meningkat karena adanya nyeri otot. Kemudian pemeriksaan yang lain adalah pemeriksaan serologis, deteksi antibodi IgM atau IgG untuk memastikan penyakit, karena gejala klinis mengarah pada beberapa hipotesis penyakit infeksi, mengingat gejala klinis secara umum mirip pada beberapa penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus, untuk memastikan apakah penyebab kasus ini, sehingga dapat diterima dan teruji dengan baik bahwa tersangka memiliki penyakit infeksi akut tertentu. Oke, bila kriteria klinis dan hasil pemeriksaan laboratorium atau kriteria lainnya bagi penyakit tertentu yang dicurigai telah dipenuhi oleh setiap kasus dan tidak ada penyakit yang dapat memenuhi kriteria yang ditegakkan untuk penyakit tersebut. Oke, itu pertanyaan atau jawaban dari pertanyaan nomor 3. Selanjutnya ada pertanyaan nomor 4. Apa kiranya pemeriksaan spesifik tambahan untuk pasien balita?
Ada beberapa yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah riwayat imunisasi campak dan pengkajian kasus campak. Kenapa hal ini harus dilakukan? Karena secara umum gejala klinis mirip seperti adanya ruam kulit. Pada kasus campak, tanda yang khas yang sering muncul hampir sama, yaitu bercak berwarna merah berbentuk makulo papular selama 3 hari, yang sebelumnya didahului dengan panas badan 38 derajat dan mata berwarna merah. Di samping itu perlu juga dilakukan pengkajian tambahan lainnya, seperti ada tidaknya batuk, pilek, mengingat penularan penyakit campak dapat terjadi pada hari pertama sampai hari ketiga, sebelum demam, melalui batuk dan sekresi hidung, dan dilakukan pemeriksaan laboratorium serologis di mana IgM positif atau adanya kenaikan titer body 4 kali, dan pengkajian kontak langsung dengan kasus kompeng campak pada dalam periode 1 sampai 2 minggu sebelumnya. Yang kedua, pengkajian terhadap penyakit polio. Kenapa? Karena secara umum tanda dan gejala yang muncul adalah sama, ditambah adanya laporan satu kasus balita mengalami kelumpuhan dan dirujuk ke RSUD Klungkung. Oke, itu jawaban dari pertanyaan nomor 4 ya. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan nomor 5. Apa saja kira-kira kecurigaan diagnosis yang muncul dari informasi yang didapat oleh petugas tersebut? Berdasarkan tanda dan gejala umum seperti demam mendadak, nyeri sendi yang dominan, ruam pada tangan dan kaki, serta mulai mual-mual, maka ada 4 diagnosa, yaitu demam dengu, demam berdarah dengu, demam cikungunya, dan campak, yang perlu kira-kira dicurigai sebagai diagnosis utama dari kasus ini. Selanjutnya, kasus berikutnya. Dari hasil pemeriksaan laboratorium, hanya 10 orang yang bersedia diperiksa dan memenuhi kriteria lebih dari 5 hari onset gejala, di mana semua hasil adalah negatif. Nah, dari kasus tersebut, pertanyaan berikutnya, apa saja tindakan yang harus dilakukan pada tahap ini? Oke, bila pada pemeriksaan laboratorium pertama memberikan hasil negatif atau IgM negatif dan IgG negatif dengan gejala klinis jelas, maka pemeriksaan bisa diulang pada 10-14 hari kemudian. Karena antibodi IgM dapat dideteksi dari hari keempat infeksi sampai beberapa minggu waktu lamanya, serta antibodi IgG masih dapat dideteksi pada hari ke-15. Ini menurut sumber Kemenkes RI 2013. Nah, dengan interpretasi bila hasil pemeriksaan ulang IgM positif dan IgG negatif berarti infeksi sedang terjadi dan merupakan infeksi akut primer. Bila memungkinkan, dilakukan juga pemeriksaan laboratorium pada kasus baru yang memenuhi kriteria lebih dari 5 hari onset gejala, serta bersedia untuk dilakukan uji laboratorium. Nah, pemeriksaan laboratorium harus dilakukan agar ditemukan etiologi sehingga bisa ditegakkan kasus kompem. Namun, bila hal tersebut sulit dilakukan, maka kriteria tanda dan gejala yang ada bisa digunakan untuk menegakkan diagnosis kasus berupa diagnosa probable case. Pertanyaan berikutnya, bagaimana pendapat Anda terhadap jumlah kasus tersebut? Nah, ini pertanyaannya lagi-lagi, apakah situasi tersebut merupakan KLB? Nah, dari uraian yang sudah disampaikan tadi, maka bisa disimpulkan bahwa meskipun berdasarkan gejala klinik sudah menunjukkan adanya peningkatan tren kesakitan, namun belum bisa dipastikan bahwa kasus ini adalah KLB.
sehingga masih perlu dilakukan penyelidikan KLB terlebih dahulu, yang diawali dengan penetapan definisi kasus berdasarkan gejala klinik, karena hasil pemeriksaan laboratorium dari kasus ini masih negatif, sehingga kasus confirm belum bisa ditegakkan. Menghitung insiden kasus serta membuat grafik epidemiologinya. Nah, kira-kira itu yang bisa kita bahas pada penelusuran epidemiologi bagian 1. Nah, untuk menemukan jawaban apakah kasus ini adalah kasus kejadian luar biasa atau KLB, maka simaklah lanjutan dari video pembelajaran penelusuran epidemiologi lanjutan bagian 2. Terima kasih dan selamat belajar.